Halo semua, Sampurasun. Selamat datang kembali di channel YouTube saya Rizky Adam Kurniawan. Dan di video kali ini kita akan langsung mencoba mempraktekkan simulasi implementasi dari Android App Architecture Framework, yaitu model view model. Dengan studi kasus kurang lebih seperti ini yang akan kita coba gitu ya. Nah, kita akan coba membuat dari project yang sebelumnya juga, yaitu daftar hadir FGD. Namun bedanya kalau yang sebelumnya itu pure activity gitu. Nah, kalau sekarang kita akan coba menggunakan fragment ya. Jadi fragment view-nya, dan kalau yang sebelumnya nggak pakai framework apapun, kalau sekarang mulai pakai framework gitu ya. Oke, paling itu saja. Kita akan coba langsung mulai dengan membuat sebuah project baru. Nama projectnya rekan-rekan bisa coba sesuaikan konteksnya, yang jelas tentang MVVM ya. Misal form FGD MVVM projects misalkan gitu ya. Kemudian kita coba finish. Oke, Gradle sedang bekerja. Dan saya seperti biasa akan coba menggunakan handphone ya, untuk dicoba di running gitu. Teman, kita coba hide dulu. Oke, kita mulai implementasinya MVVM ini gitu ya, dengan studi kasus yang tadi udah sempat ditampilkan. Yang pertama akan kita lakukan adalah kita akan coba untuk menambahkan terlebih dahulu Gradle ya di modul app. Seperti biasa, yang akan kita tambahkan di sini adalah view binding ya. Jadi teman-teman bisa menambahkan build fitur, kemudian nanti tinggal ditambahin mengenai view binding sama dengan true. Nah, kemudian karena kita akan pakai MVVM, kita coba implementasi dulu si view modelnya gitu kan, dan live datanya. Maka teman-teman butuh mengimplementasikan sebuah metode gitu, sebuah library gitu ya, yang bernama life cycle view model. Nah, kalau di sini versinya kita bisa pakai versi yang terbaru ya, misal 290. Nah, ini direkomendasikannya 290. Ini untuk implementation dari view modelnya, dan yang kedua untuk live datanya ya, sepaket. Jadi live data juga 290 gitu. Nah, selebihnya juga teman-teman bisa nambahin kalau misalkan mau mengimplementasikan fragment pakai KTX gitu ya. Kita bisa coba nambahin Android X fragment. Untuk fragment KTX versi boleh lah ya 1.8.7 nih yang direkomendasikan. Ini untuk implementasi fragmentnya itu sendiri gitu menggunakan Android X. Oke, setidaknya 1, 2, 3, 4 hal sudah ditambahkan di Gradle-nya. Setelah itu kita akan membuat struktur project dulu ya. Nah, jadi struktur project utamanya tetap ada di main activity, namun folderingnya secara sederhana teman-teman nambahin package baru gitu ya. Yang pertama package model, yang kedua nanti ada package view gitu. Nah, yang ketiga akan ada view model gitu. Karena untuk studi kasus kali ini kita belum akan masuk database di dalam project ini ya, mau itu database lokal, data store ataupun ROM, ataupun database yang sifatnya online dari API gitu, sehingga memang bentuknya masih 1, 2, 3 seperti ini saja dulu gitu. Main activity-nya kemudian kita sangat bisa pindahkan ke area view ya, karena memang dia adalah bagian dari view, tinggal direfaktor aja. Jadi nanti bisa disesuaikan sehingga bisa muncul seperti ini. Oke, nah karena kita akan membuat fragment, maka di folder view ini klik kanan aja teman-teman. Di sini tambahin fragment baru gitu. Di sini kita punya input
fragment, dan langsung punya layout fragment input ya. Kita bikin satu lagi fragmentnya, yaitu output fragment output. Oke. Ya, di fragment tentunya kita akan pakai logic inti-inti aja ya. Kita coba hapus-hapus dulu bagian-bagian yang mungkin nggak akan kita coba gunakan. Kita akan pakai one create view aja dulu gitu untuk fragmentnya. Jadi sederhana di fragmentnya cukup seperti ini dulu ya, seperti biasa gitu ya. Oke guys, balik lagi. Oke, ini udah. Nah, sekarang kita akan mulai bikin layoutnya nih. Nah, layout yang pertama kali kita akan coba execute adalah main activity ya. Nah, untuk di main activity ini, karena kita akan pure punya satu activity saja, maka tidak akan ada layout apapun di atasnya. Jadi langsung diganti, teman-teman bisa langsung ganti basicnya menjadi frame layout kayak gitu. Oh ya, yang atasnya masih tetap sama, jadi kita akan pakai atasnya ini ya, gitu. Jadi kita pure pakai frame layout, terus udah sih, karena nggak akan pakai apa-apa lagi ya. Jadi teman-teman hapus aja ini, terus di sininya tutup. Tinggal si frame layoutnya diganti nih ID-nya jadi fragment container gitu. Kemudian ininya match parent dan konteksnya masuk ke view main activity, cukup. Nah, sekarang kita akan coba execute si fragment input dan fragment outputnya. Nah, kalau kita lihat dari desain yang ada gitu ya, itu sangat bisa banget rekan-rekan untuk coba implementasikan scroll view ya, karena memungkinkan nanti kalau di device kecil jadi isu gitu ya kalau untuk handle-nya gitu ya. Maka teman-teman bisa membuat layout yang sebelumnya udah sempat coba dipakai gitu ya, untuk kemudian dipasang di dalam fragment ini. Misal kalau misalkan emang mau pakai basicnya adalah scroll view, maka ya udah tinggal bagian tengahnya aja nih kita akan coba isi gitu ya. Yang jelas ininya match parent dan konteksnya adalah view input fragment. Nah, selanjutnya teman-teman bisa buka lagi project sebelumnya ya, di mana di project sebelumnya kita sudah sempat membuat layout juga nih gitu untuk project form FGD ini gitu ya. Jadi teman-teman tinggal buka lagi, kemudian lakukan copy paste terhadap layoutnya gitu. Misal seperti ini. Nah, ini dari project yang sebelumnya ya gitu. Dan dari sisi value-nya sendiri, teman-teman juga bisa coba ambil konten dari string yang saat itu udah sempat dicoba praktekkan juga gitu ya. Oke, saya coba langsung masukkan terlebih dahulu stringnya seperti ini. Ini untuk string-string yang akan kita gunakan. Terus selain itu juga halaman detailnya ya gitu. Halaman detailnya pun akan coba digunakan untuk, atau halaman outputnya ya akan kita gunakan juga scroll view juga dari yang sebelumnya udah sempat kita coba implementasikan. Jadi ini tinggal diganti aja jadi scroll view, terus konten di dalamnya kita ganti gitu ya. Jadi konsep yang udah sempat kita coba pakai. Ini untuk mempercepat proses saja ya, karena pada dasarnya layoutnya mah sama ya teman-teman ya gitu. Kita akan fokus agar lebih banyak di MVVM-nya. Oke, layoutnya sudah gitu ya. Ini juga untuk yang input juga layoutnya
Sudah gitu. Seperti ini. Oke, cukup. Nah, sekarang setelah layoutnya sudah selesai, maka langkah selanjutnya yang bisa rekan-rekan lakukan itu adalah mencoba mengenerate model gitu ya. Mencoba mengenerate model dari inputan yang sudah dibuat gitu ya. Nah, di sini rekan-rekan bisa langsung membuat data class. Tinggal klik kanan aja, kemudian Kotlin, kemudian pilih data class. Di sini teman-teman bikin nama data class attendance model misalkan seperti itu. Nah, dimana di sini kita langsung deklarasikan ya masing-masing atributnya, nama, nomor handphone, email, gender, skill setnya juga kita ganti bentuknya jadi list gitu. Terus isi dari listnya adalah string, dan jangan lupa dikasih value ya gitu. Jangan lupa dikasih value yaitu empty list. Oke, ini pun sama ya yang lainnya. Teman-teman bisa tambahin versi kosongnya nih, atau default value-nya gitu ya, yaitu kosong. Ya, satu lagi adalah var untuk kategori gitu ya. Tinggal dideklarasikan aja pakai string dan kasih default value. Oke, modelnya sudah selesai gitu. Nah, sekarang kita coba bikin view modelnya gitu. Nah, untuk view modelnya teman-teman membutuhkan sebuah wadah baru atau kelas baru bernama class, jelas gitu ya. Jadi kita akan bikin Kotlin kelas baru. Nah, ini di Kotlin kelas baru ini kita kasih nama lagi sesuai dengan substansinya ya, attendance view model. Attendance view model. Nah, baik. Bagaimana caranya si view model ini bisa bekerja gitu ya? Maka teman-teman tinggal kasih inheritance-nya aja untuk mengambil library life cycle dari view model, yaitu yang bawah ini ya. Jadi tinggal dipilih dan otomatis dia minta untuk melakukan implementasi gitu ya dari aktivitas si view model ini gitu, dengan membuat sebuah konstruktor. Kalau kata dia kan gitu ya, konstruktor invocate. Nah, jadi buat apa sih kita bikin view model ini? Nah, kita fokus akan mengelola logika bisnis dan pemrosesan data inputnya gitu, bisa dipasang di sini gitu. Terus bisa juga melakukan penyimpanan data peserta menggunakan mutable live data gitu. Kita bisa pakai penyimpanan value-nya di sini, dan bisa ngeset juga fungsi dari set attendance datanya untuk melakukan proses penyimpanan dan input dari penggunanya nanti kayak gitu. Nah, di sini pun kita akan coba mengimplementasikan live data ya, agar nanti secara reaktif live data itu bisa melakukan updating secara otomatis, terutama untuk studi kasus seperti notify dataset change dan lain-lain gitu. Kemudian fungsi dari mutable live data yang nantinya akan kita coba praktekkan juga, ini akan digunakan untuk menyimpan data peserta gitu, yang hanya kemudian bisa diberikan akses datanya untuk bisa dibaca oleh observer seperti fragment ataupun activity-nya gitu. Jadi betul-betul si view model ini menjadi bentuk jembatan. Nah, implementasi dari live datanya, misal kita bikin dulu live datanya, kita bikin dulu variabelnya, misalkan attendance data, terus kita panggil nih mutable live data, kasih si nama modelnya ya, attendance model gitu. Kemudian kita bikin variabel attendance data yang isinya live data dari attendance model. Nah, paling di sini kita langsung ngeget si variabel yang tadi di atas ya, yang udah kita coba buat ya gitu, si attendance datanya. Nah, oke.
selesai, kita udah bikin mutable live datanya. Nah habis itu udah deh, di bawahnya teman-teman tinggal nambahin function apapun ya. Misal kita mau fokus pada fungsi untuk menyimpan data peserta gitu. Nah ini sangat bisa untuk melakukan fungsi-fungsi yang lain ya di dalam sini gitu. Misal kita akan fokusnya set attendance data gitu dengan model data jadi parameter nanti di dalamnya. Nanti yang kemudian disimpan di dalam sini ini adalah si variabel attendance data dot value sama dengan model dari parameter attendance data ini adalah dapat dari mutable live datanya kayak gitu. Nah habis itu jangan lupa library live datanya di masukkan ya gitu. Oh ya, ini view modelnya juga jangan lupa dikasih tanda method. Oke, selesai. Ini untuk attendance view modelnya udah selesai. Sekarang baru kita akan lanjut ke dalam logic utamanya ya. Karena layoutnya udah selesai kita buat, maka kita akan move ke main activity. Nah, di main activity, teman-teman, di sini karena kita pakai fragment, kita akan membuat si main activity ini tuh mempunyai fungsi utama sebagai fragment container, dan fragment container yang akan jadi default value di bagian ini adalah input fragment. Caranya gimana? Ya, pertama kita bikin dulu binding dulu ya dari activity main binding gitu ya. Nah, yang selanjutnya seperti biasa kalau kita udah ngomongin view binding harus ada inflaternya. Maka kita daftarin dulu inflaternya. Jangan lupa pakai inflate layout inflater. Oke. Kemudian set content view binding roots. Nah, di sini deh kita coba langsung ya panggil aja pakai support manager dari fragmentnya ya, dimana kita akan ngebikin transaksi dan langsung nge-replace si halaman activity ini menjadi fragment container. Isinya siapa? Isinya adalah fragment input gitu. Kita tinggal panggil di sini, lalu jangan lupa dilakukan commit. Nah, selesai. Di activity-nya cukup seperti ini saja. Nah, selanjutnya karena kita udah punya activity, di atasnya teman-teman bisa masang fragment. Nah, sekarang kita akan melakukan modifikasi terhadap view-nya nih di dalam fragmentnya. Pertama, jelas kalau kita udah ngomongin view, teman-teman bisa langsung menampung ya setiap value yang ada di inputannya. Nah, karena kita udah pakai view binding, jadi kita coba mulai dulu dengan inisialisasi view bindingnya nih, tapi di fragment. Kalau kemarin-kemarin kan di video-video sebelumnya mungkin kita bikinnya di activity ya. Nah, kalau sekarang kita bikinnya di fragment gitu ya. Nah, di sini kita coba tampung dulu ya gitu ya. Nah, jadi menariknya teman-teman, kalau misalkan teman-teman mau pakai fragment untuk mengimplementasikan binding fragmentnya, itu kita nggak bisa pakai ini layout fragment input menuju layoutnya tuh nggak bisa gitu ya. Tapi kita ganti pakai something yang menginflate kontainernya aja langsung, karena konsepnya sama seperti activity kan gitu. Binding roots-nya yang kemudian dimunculin langsung, bukan nama layoutnya kalau pakai view binding. Nah, maka kalau untuk fragment setelah kita melakukan on create view, dan ini kan memang penciptaan method fragment ya untuk di fase awal, maka kita langsung aja bisa lakukan inisialisasi di sini gitu. Inisialisasinya adalah dengan melakukan pembuatan variabel binding. Nah, tinggal fragmentnya di panggil, yaitu fragment input binding. Teman-teman bisa panggil inflaternya juga, nanti inflate-nya isinya container dan false. Nah, baru deh si return ininya kita ganti menjadi binding dot roots gitu. Nah, di situ sih pembedanya ya. Mungkin di video-video sebelumnya kita lebih banyak pakai activity nih kalau pakai view binding. Tapi kalau misalkan pakai fragment kayak gimana? Nah, kurang lebih cara paling simpelnya adalah seperti ini, untuk kemudian kita bisa mengambil
view yang ada di dalam layout ya, gitu ya. Oke, nah yang pertama kita bisa melakukan aksi pengambilan value dulu nih dari view-nya ya, gitu ya. Nah yang pertama kita bisa langsung coba bagian sini aja mungkin ya. Nah ini adalah untuk pengambilan value dari field view gitu ya. Kita langsung ya, karena udah nggak pakai lagi find view by ID ya, jadi langsung aja si button submitnya set on click listener, jangan lupa dibuka tutup. Nah ininya mah sama ya gitu ya teman-teman. Cuman yang menarik di sini yang mau kita coba eksperimenkan adalah kita kan awalnya biasanya edit text masuk ke nama kayak gini kan langsung. Nah kita coba sekarang eksperimen dari awal kita langsung pasang ke modelnya ya. Nah jadi kita tampung dulu, kayak kita buat dulu inisialisasi modelnya, buka tutupnya gitu. Nah baru abis itu kita langsung ya bikin variabel bindingnya di sini. Nah di sini edit nama text to string. Nah ini eksperimen. Ada nama, ada nomor HP gitu, terus ada email, ada gender, kemudian untuk gender sendiri. Nah ini oke. Ya, ini harus disesuaikan dulu. Tadi nomor HP sama gender disesuaikan dengan layoutnya ya. Edit telepon, terus oke. Edit telepon, terus ini radio yang mau jadi defaultnya laki-laki ya, kita coba. Nah tapi di sini kita coba validasi nih. Oh ya, ini dapatnya langsung dari model ya teman-teman, jadi ini harus sesuaiin dengan sesuatu yang ada di model. Nah ini name sama font, maka ininya harus sama nih, jadi nggak bisa nama, jadinya name gitu. Jadi kita nggak usah bikin variabel lokal lagi gitu maksudnya, jadi langsung variabel yang ada di sini tuh variabel dari modelnya langsung gitu ya teman-teman. Nah ini diganti button submit. Oke, lanjut. Nah kita lanjut dulu ya, dicek dulu gitu ya, jika dia laki-laki ini bukan text to string ya kalau radio button, tapi diganti dengan is check. Oke, is checknya laki-laki, else nya perempuan gitu. Udah, terus selanjutnya skill set nih. Nah skill setnya isinya adalah list dari value checkboxnya ya. Nah sekarang kita bisa bikin dulu value array-nya gitu, value array-nya dengan menampilkan sebuah adapter gitu ya. Tapi sebelum ke sana, oh ini masih checkbox. Sebelum ke sana kita lanjut dulu deklarasiin bindingnya satu-satu untuk checkboxnya. Check is check, algoritma else null, oke, satu problem solving udah. Terus ini CHK critical thinking, lanjut masih sama if CHK programming dan CHK design thinking gitu. Jangan lupa langsung list skill setnya ditutup. Nah terakhir kita punya kategori ini kita ngebinding dari spinner gitu ya. Nah ini SP kategori selected itemnya kita kasih tanda tanya dulu pakai string. Kemudian ini dicek logiknya ya, kalau nggak ada berarti tidak diketahui. Oke. Nah sekarang untuk kategori dari spinnernya itu jangan lupa kita bisa
pakai si array adapter ya gitu. Kita bisa pakai si array adapter. Nah, untuk string array-nya sendiri kita bisa bikin di sini ya, di dalam resource gitu. Di resource ini belum kita masukin ya. Jadi si string array-nya kita tambahin dulu, string array, kemudian ada kategori peserta. Nah, terus di sini kita ada itemnya ya yang bisa kita deklarasikan. Pertama misal akademisi, kedua komunitas, ketiga pemerintah, terus media, terus bisnis. Oke, udah, kita kembali ke bagian input. Di bagian input, nah sekarang kita coba ambil adapter dulu ya untuk bisa dimunculkan gitu ke dalam si kategori ini gitu. Misal kita pasang di atas ini gitu ya, ini untuk pengisian spinner dengan item yang datangnya dari folder res yang array tadi kita udah buat. Oke, kita panggil dulu adapter, array adapter yang si array adapter ini kita coba dapatkan dari resource yang udah ada ya. Caranya adalah dengan require context, kita panggil dulu konteksnya, isinya adalah array dari kategori peserta, terus layoutnya kita pakai yang default aja gitu, misal Android Air layout untuk simple spinner item gitu. Nah, kalau udah kita set juga si adapternya menuju adapter yang punya set drop down view, resource-nya ngambil dari simple spinner drop down item, dan jangan lupa dilakukan binding karena ini kan ada secara default awal ya. Jadi walaupun belum diklik button gitu ya, di submit gitu ya, tapi spinnernya udah bisa langsung memunculkan isinya gitu ya. Nah, maka di bagian inilah harus dimunculkan. Nah, baru di bagian sini nanti kalau udah kepilih selected itemnya langsung didapatkan. Oke, sudah selesai. Nah, selanjutnya adalah di bagian mana sih kemudian view modelnya berjalan. Nah, di sini. Jadi setelah kita menampung semua inputan ini di dalam ini penampungan value dari view kan. Nah, kalau di yang sebelumnya gitu kita betul-betul langsung melakukan put extra di dalam buttonnya, artinya melakukan proses pengiriman data ke halaman selanjutnya. Nah, kalau sekarang di bagian ini gitu ya, kita bisa langsung menambahkan view modelnya di setelah inputan ini ada gitu ya. Nah, bagaimana menampilkan si view modelnya ke dalam view ini gitu. Nah, menampilkan view modelnya dengan mencoba bikin variabel lokal dulu ya. File, kita bikin view model yang isinya adalah attendance view model ya, attendance view model by activity view models gitu. Nah, ini pun kita kasih seperti ini. Nah, gitu. Nah, jadi kita akan coba pakai view models yang dapatnya dari attendance view model by ininya kita pilih yang activity view model. Ini tujuannya biar apa? Biar si kedua fragmen ini bisa berbagi antar view model yang sama melalui activity view models ini, dimana dia bisa nge-share view model dengan activity-nya. Ini activity view models gitu. Kita coba lanjut dulu. Pertama kita attendance view modelnya ya, ini harus
panggil dulu begitu attendance view modelnya dengan mengimport. Nah ini belum nge-refresh ya dari attendance view model. Oke, namun kita coba lanjut dulu sambil coba running. Nah nanti view model ini akan coba dipanggil di sini setelah proses penginputan setiap view-nya selesai. Jadi tinggal dipanggil view model dan kita bisa langsung set attendance data yang isinya model. Baru deh habis itu kita lakukan navigasi ke halaman selanjutnya, yaitu kita panggil parent fragment manajernya, kita begin transaction. Nah kita replace nih halaman yang ada ini gitu ya ke dalam halaman output fragmentnya, dan di sini kita langsung lakukan add backstack gitu dan lakukan commit gitu. Oke, nah ini adalah proses ketika kita perpindahan halaman ke fragment selanjutnya ya gitu. Nah sekarang sepertinya kita akan coba solve dulu ya isu belum bisa kepanggil ya dari attendance view model by activity view models ini. Kemungkinan oke, kita coba problem solving dulu. Attendance view modelnya ini dapat dari view model ya harusnya. Attendance oke, belum ada ya. Oke. Kita coba import dulu deh manual. Nah ini nih. Nah ini harusnya udah bisa langsung connect antara view model yang ada gitu, karena kita udah bikin package baru namanya view model dan isinya adalah si attendance view model ini gitu. Attendance view model, oke, sip, dan dia otomatis kepanggil. Selanjutnya ini ya begin transaction yang masih belum kepanggil. Ini bukan parent fragment ya, tapi ada manajernya nih, lupa keketik. Nah oke, selesai. Jadi kurang lebih ini proses di view fragmentnya, dan kita udah memanggil view modelnya di sini untuk melakukan set data attendance model, dimana kita langsung beralih ke sini dan value-nya langsung kesimpan di dalam model. Kenapa sesederhana ini? Karena ya tadi modelnya kita langsung simpan di bagian depan untuk langsung di mappingkan ya di depan sana. Nah sekarang kita tinggal eksekusi di dalam output fragmentnya nih gitu. Oke, yang pertama jelas bindingnya dulu ya, kita implement, ada private let init var, kita binding fragmentnya yaitu fragment output binding. Selanjutnya adalah view yang ada di sini kita bisa langsung coba implementasikan gitu. Namun seperti biasa ininya dulu gitu ya, ininya dulu kita inflate gitu ya. Kita inflate dulu dengan binding fragment output inflater, returnnya jangan lupa binding dot root gitu, kita panggil gitu ya. Nah di sini teman-teman bisa langsung memanggil si observernya gitu dari live data yang udah teman-teman buat. Nah karena kita udah bikin view model, maka yang menjadi pembeda di MVVM dibanding gak pakai MVVM adalah adanya view model yang kemudian bisa kita deklarasikan lagi aja di halaman ini gitu ya. Nah di sini attendance view modelnya ada, dan kita bisa panggil activity view modelnya agar ke share value-nya melalui view model. Nah habis itu view model yang kalau di project sebelumnya kan kita pakai put extra gitu kan ya. Nah kalau sekarang si observer ini setiap kali set attendance-nya dipanggil ke view model, kalau ada perubahan datanya, live datanya juga akan otomatis bekerja dengan fungsi observe yang akan kita lakukan sekarang. Bagaimana cara implementasinya? Ya di dalam
sini kita bisa langsung aja panggil view modelnya yang tadi udah kita deklarasikan dengan memanggil si attendance.observe dari view lifecycle ownernya ya, yang isinya adalah data gitu. Terus jangan lupa ini kurung buka kurung tutupnya biar aman dulu. Nah habis itu udah deh kita set satu-satu si value-nya ya gitu. Mulai dari ngebinding. Nah ini tinggal dicek lagi aja si value-nya. Nah yang jelas kuncinya itu di sini ya rekan-rekan, observe. Jadi kata kunci observe ini kita gunakan untuk mendengarkan atau menjadi listener perubahan yang ada di live data tadi gitu. Dan setiap kali kita melakukan set attendance data dipanggil di dalam view model, maka observer dalam fragment ini dia otomatis akan di menerima pembaharuan dan memperbarui UI-nya tanpa kita harus melakukannya lagi secara manual ya gitu. Oke, nah di sini kita tinggal ambil aja ya, karena ini kan udah dapat dari value-nya masing-masing atau dari model dari sini ya, dari data yang udah kita ambil. Ini saya bikin variabelnya model di sini. Tinggal ini nih ID-nya apa nih masing-masing. TXT nama, TXT telepon, TXT result gitu. Oke, kita cek aja ya satu-satu. TXT nama result, TXT nama result, TXT phone, TXT email, TXT gender. Ini kebetulan semuanya text view ya, TXT skill set, dan terakhir TXT kategori result ya, sama-sama .text semuanya. Dan kita bisa ambil dari modelnya, dan ini adalah nama variabel yang ada di model ya, name, phone, email, gender, skill set. Kemudian ini jangan lupa dikasih join to string kalau lebih dari satu gitu ya, karena kan bisa lebih dari satu, dia bentuknya checkbox, dan dia ditambahin yang terakhir kategori gitu. Oke, udah sih kurang lebih seperti ini. Kita coba running gitu ya, kita coba running projectnya. Form FGD dengan konsep MVVM. Oke, sudah running, muncul ke layar. Ya, di sini kita coba aja daftar hadir FGD-nya ya. Ini sudah muncul si kategori pesertanya juga. Jadi misal namanya Ali. Ini nomor handphonenya, emailnya masukkan, jenis kelaminnya kita pilih salah satu, skill setnya problem solving dan programming, kategori pesertanya misal dari media. Oke, kita coba klik simpan. Ya, Anda telah berhasil terdaftar, namanya Ale, nomor handphonenya, email, jenis kelamin, tadi skill setnya programming dan problem solving, kategori pesertanya media gitu. Oke, kurang lebih seperti itu ya rekan-rekan implementasi dari studi kasus yang udah kita coba, yaitu daftar FGD kalau kita menggunakan konsep dari MVVM. Setidaknya yang sangat bisa terasa adalah penggunaan view model ini, yaitu adanya live data serta metode-metode yang nantinya akan dikembangkan lagi ya. Kalau di sini memang baru satu, yaitu penyimpanan data, di mana nanti observernya ditempel di view yang menjadi wadah untuk merubah atau menampilkan value yang berubahnya. Nah, maka ada observe di sini gitu. Nah, terlihatnya adalah di dalam objek-objek yang kita panggil di dalam masing-masing kelasnya.
Dan di sini pun kita juga udah menggunakan fragment ya, melakukan kustomisasi yang awalnya full activity sekarang jadi fragment. Oke, mungkin seperti itu saja video yang bisa saya share ya untuk rekan-rekan di video kali ini. Semoga implementasi video MVVM kali ini bisa bermanfaat untuk rekan-rekan. Selebihnya sangat direkomendasikan untuk rekan-rekan selain MVVM, rekan-rekan bisa mempelajari model view intent juga gitu ya. Yang namun kalau untuk MVI itu teman-teman harus coba mempelajari dulu Jetpack Compose atau konsep dari composable-nya. Nah, setelah video kali ini kita juga akan coba mengcombine hal-hal yang bisa dilakukan di dalam MVVM itu sendiri gitu ya. Misal kita akan coba pakai database ROM untuk lebih memperlihatkan bagaimana observer tersebut bisa bekerja kayak gitu ya. Dan ya itu saja paling yang bisa saya share di video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat untuk rekan-rekan. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Saya izin tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Hatur nuhun. Like-nya ya. Dadah.